agonis LTRA ya, misalnya Montelukast gitu ya. Nah, tapi kan susah ya untuk dikemukakan semua Anda, tapi Anda at least tahu ya tentang asma. Nah, sekarang yang eksterbasi gimana? Nih, kurang 5 tahun ya, dia cuma dibaginya serangan ringan sama serangan berat. Gejalanya ada 7. Nah, ikutin aja ini. Kalau Anda sudah lihat saturasinya begitu dipasang kok berapa ya? 90 misalnya 90%. Berarti dia sudah berat. Oke? Dia pokoknya kalau asma itu harus di atas 94%. Harus. Begitu dia saturasinya di bawah 94%, itu dia pasti serangan asma. Dan kalau berat, seperti contoh saya kasih tadi, heart rate-nya 142 misalnya ya. Terus saturasinya tanpa oksigen kok 90. Wah, itu serangan berat itu. Ya. Jadi kalau satu di sini aja sudah. Nah, mengenai laju napas itu udah harus dihitung 1 menit ya. Oke, 1 menit. Ini eksaserbasi, ini menurut Gina, yang ini masih kurang dari 5 tahun. Apa sih pakai oksigen gitu ya? Berapa? Nah, oksigen itu ada lagi ceritanya loh. Ceritanya oksigen berikan apa? Karena salkanul kah atau menggunakan apa itu harus ditulis ya, dan harus di atas 94%. Jadi si anak 5 tahun itu, di bawah 5 tahun itu si saturasinya harus 94, 95, 96, 97 gitu ya dengan oksigen. Terus di sini masih ditulis ya 2022 itu pakai short acting beta 2 agonist spacer, jadi inhalasi, nebulizer. Jadi di sini ada nggak yang puyer-puyeran oral-oralan? Ada nggak, Pak Raisa? Nggak ada ya. Semua inhalasi loh. Nah, terapi inhalasi harus baca lagi. Inhalasi itu bisa nebulisasi, bisa dry powder inhaler, bisa pressure meter dose inhaler, bisa swing inhaler. Nah, gitu. Tiap 20 menit pertama dalam 1 jam kasih satu vial atau satu nebul salbutamol kasih. Kemudian atau nih Anda bisa pakai spacer dengan berapa puff? 2 sampai 6 puff. Jadi si ibu bilang, Bu, ibu punya spacer nggak? Penyambung ya. Apa itu spacer? Harus cari gambarnya ya. Pakai spacer, kemudian semprot pakai salbutamol PMDI, cambungin, kemudian semprot 2 semprot. Inhalasi 8, 9, 10 hitungan. Gitu. Terus tiap itu kita harus nilai keparahannya setelah tiap 20 menit dalam 1 jam, lalu nilai keparahan. Kok masih kayak gitu ya? Kasih lagi. Kalau sampai dalam 3-4 jam udah lebih dari 10 puff, kan tadi kan 1 jam ya, 1 jam aja udah 6 puff. Terus ditambahan 20 kali ditemukan lebih dari 10 puff dalam 3 jam, rumah sakit. Nah, ini systemic steroid. Kalau saya sih tidak pernah menulis systemic steroid kecuali serangan asma berat. Mengapa? Karena ada penutupan epifise, anak jadi pendek, banyak efek samping, osteopeni karena pemberian oral steroid. Apapun, dokter-dokter yang sekarang memberikannya steroid oral, nggak tahu tuh efek sampingnya apa. Nah, pada serangan asma, kalau Anda nilai saturasinya cuma 89% serangan berat, Anda boleh kasih ekserbasi sedang berat, diberikan beta 2 agonisnya ditambahin ipratropion bromide ya, dan magnesium sulfat juga boleh, tetapi kita tidak punya banyak pengalaman tentang pemberian magnesium sulfat pada anak di bawah 5 tahun.
Nah, rujuk kalau awal anak nggak bisa, biru 40 terus gitu ya. Jadi anak harus rujuk, nggak boleh respons atau tidak berespons terhadap terapi. Dengan 6 prosa 6 1 jam Anda udah 6, rujuk takhipnu 3 kali, perbaikan klinis, tapi tetap nafasnya cepat, jadi dirujuk gitu ya. Ini ya rujuk-rujuk. Ini adalah pelaksana ya. Terus pemeriksaan penunjang. Nah, tadi kan ada pemeriksaan percobaan apa therapeutic trials ya. Itu juga pemeriksaan penunjang namanya. Saba 2 3 bulan dan ya ICS justru rendah dan nggak boleh Saba sendiri. Dinilai kontrol gejala frekuensi using skin test atau uji kulit, foto ronsen, tapi tidak semua pasien asma pertama kali. Jadi wheezing yang pertama tidak bisa mendiagnosis asma. Asma harus episodik. Makanya tadi ada entar, ada eftar ya. Sifatnya episodik, dia berkali-kali seperti itu gejala-gejalanya. Mungkin pertanyaannya apakah pada penderita asma kalau Anda asma harus difotoronsen? Nggak perlu. Tidak harus otomatisasi di ronsen. Orang bronchopneumonia saja tidak harus dilakukan karena diagnosis bronchopneumonia dari klinis ya. Nah, tes fungsi respirasi atau dengan spirometri itu dilakukannya di atas 5 tahun. Nah, ini yang gejala tadi ya. Kendali gejala itu terkendali penuh, terkendali baik, terkendali sebagian, dan tidak terkendali. Pertanyaannya apa? Oh, Bu, nggak bahas dari Nah, ini yang saya bilang FTAR. Episodicity, variability, ada triggernya, ada alerginya. Nah, kalau alergi apa? Ada history of allergy in patient. Jadi misalnya si pasiennya waktu kecil didiagnosis CMA, misalnya cause milk protein allergy, CMPA. Itu historinya harus ditanya. Tentunya Anda harus banyak balik lagi ya. Nah, pada FTAR ini mendiagnosisnya ada simptomatologi atau spirometri. Ini dari PNAA. Jadi untuk mendiagnosis diagnosis asma, entry point-nya itu adalah BKB, batuk kronik berulang atau chronic recurring cough. Oke? Tata laksana tujuannya apa sih? Supaya mencapai kendali asma, mempertahankan aktivitas. Tujuan kita itu loh, efek samping minimal, eksaserbasi di resiko eksaserbasi diminimalisir, fungsi perkembangan paru senormal mungkin, minimalisasi efek samping Gina 2024. Nih, cara-caranya nih. Gimana sih pengendalinya? Tahap 1 dapat apa? Tahap 2 ini harus baca ini untuk Anda cuma tahap 1 sama tahap 2 aja. Yang kesininya untuk konsultan ya. Nah, ini terapi inhalasi. Kalau mau pakai inhaled corticosteroid pakai apa ya? Oh, nebulizer. Ada pressure method dose inhaler plus spacer, ada dry powders inhalers. Kapan Anda menggunakan nebulizer? Semua usia bisa nebulizernya. Kurang dari 2 tahun, 25 tahun. Bisa, orang tua itu pakai nebulizer. Nah, tapi dry powders itu kalau kurang dari 2 tahun nggak bisa. Jadi karena dia harus inspirasi maksimalnya harus bagus. Ya, dia harus di atas 5 tahun. Nih yang saya tadi dosis kortikosteroid yang rendah. Yang mana sih yang rendah itu yang kita punya itu ada nebulisasi budesonide. Dia 500 mikrogram. Fluticasone, Fixotide itu 50 mikrogram ya.
Ada ya, itu di Gina 2022 ada, ini 6-11 tahun. Nih 6-11 tahun sama ya kayak tadi. Terus gimana tata laksananya? Pasti tujuannya itu adalah kita harus bikin diagnosis yang betul, konfirmasi diagnosis. Kemudian ada nggak komorbid? Karena biasanya asma itu pada anak laki-laki dan gendut. Adakah gastroesophageal reflux drugs? Bagaimana penggunaan? Jadi pada waktu kontrol kepada dokter itu harus diidentifikasi, dicari tahu teknik inhalasinya dan kepatuhan. Pasien saya ada ya seperti itu ya. Jadi pindahan dari dokter lain ternyata seenaknya dan dia cuma karena kesalahannya kesalahan para pelayan kesehatan tidak memberikan informasi yang adekuat. Dan tujuannya apa? Itu akses, kemudian kita kita adjust dan review. Selalu kita review, selalu kita review ya. Akses itu yang tadi, kemudian di adjust, di apa disesuaikan. Apakah kita perlu penyesuaian obat dan harus pelatihan cara pemberian obat yang kita berikan, teknik inhalasi dan pendidikan. Ya, itu harus dilakukan. Eosinophilus putum, nah ini yang nggak punya ya kita. Tidak bisa dilakukan di RSAS. Ini adalah untuk menyesuaikan. Direkomendasi untuk pasien dewasa dengan asma sedang atau berat, konsentrasi veno supaya ini nggak bisa di kita ya, nggak bisa. Makanya yang dikeluarkan oleh Gina itu hanya berupa panduan, kita bisa tidak mengikutinya. 6-11 tahun ada ya. Setelah, jadi kalau Anda memulai terapi steroidnya, pengendali itu kortikosteroid inhalasi. Catat bukti diagnosis asma, tingkat pengendaliannya, cari faktor risikonya, faktor yang memengaruhi pilihan. Kan tergantung orang tua, kita harus untuk lama-lama nih Anda nanti jadi dokter mah harus diterangkan semuanya kepada pasien, keluarga, orang tua. Sekarang sistemnya seperti itu. Jadi Anda sebagai dokter itu berat ya sekarang menurut pendapat saya. Jadwalkan janji temu untuk kunjungan tindak lanjut. Misalnya kontrol 1 bulan, kontrol 2 minggu, saya mau ngecek ini. Setiap pasien personalized approach. Jadi bisa tidak baku. Ini pengendali yang 6-11 tahun. Yang memilihnya apa. Kemudian steroid. Awas nih efek samping. Efek samping steroid itu kan ada prednison, prednisolon, dexamethasone. Nah, oral state frekuensi, ada supresi adrenal. Apapun, kalau Anda sudah jadi dokter, jangan coba memberikan kortikosteroid oral. Oral itu kecuali pada penyakit-penyakit tertentu, misalkan ada pasien lupus nephritis, pada pasien SLE, systemic lupus erythematosus, dia memerlukan steroid oral, kadang-kadang pulse dosis tinggi. Ya, nah setiap misalnya Dexa, dia komennya pemberian IV, administration possible but kurang dipilih. Dia memang kurang muntah-muntah dibandingkan si prednisone. Jadi pemberian awal steroid oral dalam 1 jam setelah gejala ini steroid oral. Tapi harus baca hati-hati pada rekomendasi bahwa pemberian steroid oral pada serangan asma berat. Nih ya, ini ada obat-obatannya, ada obat controller. Kalau kontrol itu, jadi obat asma 2 kelompok, reliever dan controller. Reliever adalah pelega membesarkan diameter saluran respiratorik yang tadi bronkokonstriksi. Satu lagi adalah
controller. Nama lain controller itu sekarang terapi maintenance ya. Nggak ada terapi controller. Di Gina yang terbaru pakainya terapi maintenance. Ini remaja, ini dosis-dosisnya. Ada dosis rendah, tadi dosis rendah sedang tinggi, usianya di asma ya. Nah, pada tata laksana yang sekarang tidak lagi memberikan pemberian, tidak lagi memberikan salbutamol doang pada asma akut, tapi diberikan dengan steroid ya. Di sini ada selalu di kelompok besar ICS dan laba kombinasi harus memberikan kombinasi ya, bukan beta 2 agonis saja. Kemudian pemberian steroid dosis tinggi di sini ada. Ini yang kita masih kontroversi di antara para pakar memberikan kortikosteroid. Kalau kita lihat tadi itu kan ada vaso ya, target vasogenik ya, inflamasi mediator atau pemberian obat apa namanya dalam patogenesis asma itu ada efeknya pada pembuluh darah. Nah, disebutkan pemberian dosis tinggi kortikosteroid ya, yaitu budesonide di emergency, dan yang sudah melakukan adalah Thailand. Nanti di situ Thailand ada tuh, kenapa pakai steroid dosis tinggi? Ada ceritanya. Ini ada yang baru di 2023, istilah controller diganti terapi maintenance atau pengobatan mengandung berisi steroid. Inflammatory reliever si air ya, antiinflamasi. Kan saya bilang kalau dulu mah orang hanya bronchodilator aja, nggak pernah mikirin antiinflamasi. Nah, sekarang istilah antiinflamasi reliever, as needed ICS formoterol, as needed ICS SABA, ada dua gunanya of this reliever inhaler. Anda harus dibedakan, nah ini terlalu canggih ya. Jadi as needed anti-inflammatory reliever on its own air only 1, 2, and maintenance and MART. MART di step 3 sampai 5. Jadi kalau di stage 1 Anda menggunakan seperlunya anti-inflamasi reliever, jadi misalnya budesonide ya, itu kan antiinflamasi seperlunya, tapi stage 1-2 namanya air only bukan MART. Kalau MART itu stage 3. Ya ini semuanya hal-hal yang 2023 nih. 2023 itu yang menambahkan. Jadi dia nggak boleh short acting beta 2 agonis aja, nggak boleh salbutamol aja, dia harus masukkan anti-inflammatory reliever pakai steroid di kelompok dewasa dan remaja. It says LABA is not recommended for regular maintenance therapy, so it cannot be used for maintenance and reliever therapy. Dalam aplikasinya memang sulit ya, tetapi nggak apa-apa, Anda diperkenalkan dulu, baru di Gina itu ada yang kurang dari 5 tahun, di atas 5 tahun, 6-11 tahun, ada terapi controller, ada terapi maintenance yang di 2023 terapi maintenance-nya diganti menjadi istilahnya menjadi terapi maintenance namanya, bukan pengendali, controller. Jadi dulu reliever dan controller, sekarang reliever dan relievernya diganti air anti-inflammatory reliever. Kemudian yang maintenance menggantikan istilah terapi controller. Jadi Anda waktu menulis nggak menulis terapi
pengendali atau controller, tetapi terapi maintenance. Nah, ini sebenarnya ada Gina track. Ini harus baca ya. Nggak mungkin nggak baca ini. Nah, ini medication yang step 1, 2, R only 3 sampai 5 boleh mark. Berapa R only itu kalau umur 6 11 tahun tidak ada. Pada remaja itu 12 7 tahun diberikannya yang 164,5. Jadi budesonide itu ada dua, ada yang 84,5, ada 164,5. Ya harus lihat barangnya ya.